Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 11 Februari 2022, kembali kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Pada hari ini kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Mari kita mengawalinya dengan memberi tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efatha," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil yang mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap atau bisu. Dikisahkan bahwa ada beberapa orang yang membawa orang yang tuli dan bisu kepada Yesus, dan mereka memohon kepada Yesus untuk meletakkan tangannya di atas orang itu. Tentu permohonan itu dilandaskan pada iman dan harapan akan kesembuhan. Yesus menerima permohonan mereka itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka itu. Kemudian Yesus bersama mereka pergi ke satu tempat yang agak hening, jauh dari keramaian, untuk melangsungkan proses menyembuhkan orang yang tuli dan bisu itu. Dan kemudian ada beberapa tata gerak yang dilakukan oleh Yesus dalam proses menyembuhkan itu. Dan yang terakhir, bahwa Yesus menengadah ke langit. Yesus melihat ke langit dan berkata kepada orang itu, "Efatha," artinya terbukalah. Dan seketika itu juga orang yang tadinya tuli dapat mendengarkannya dengan baik. Dan juga seketika itu dia yang tadinya gagap atau bisu, tali yang mengikat lidahnya pun seketika itu juga terlepas. Dan akhirnya apa? Dia bisa berkata-kata dengan baik. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, betapa menariknya
pengalaman dari orang yang tadinya dikatakan tuli dan bisu, dia mengalami kesembuhan. Ada dua kata yang mempunyai keterkaitan yang begitu erat. Pertama, mendengar. Kedua, yakni berkata-kata atau berbicara. Pengalaman orang itu, pertama-tama dia mendengarkan suara Tuhan sendiri. Dia mampu mendengarkan suara Tuhan yang tadinya tidak bisa mendengar, tapi ketika Yesus mengatakan terbukalah, dia mampu mendengarkan. Barangkali ada satu pesan yang tersembunyi untuk disampaikan kepada kita semua, bahwa kita diajak untuk mendengarkan. Pertama-tama kita mendengarkan sabda Tuhan sendiri. Karena apa? Karena sabda Tuhan mampu membawa perubahan dalam seluruh hidup kita. Bahkan orang yang sakit mampu mengalami kesembuhan. Artinya apa? Sabda Tuhan mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dan yang kedua, yakni orang itu akhirnya mampu berbicara, berkata-kata. Dari proses mendengar itu, mendengar sabda Tuhan, tentu akan melahirkan buah-buah, boleh kita katakan buah-buah rohani, buah-buah kebaikan dari Tuhan sendiri yang terlahir di dalam diri kita. Maka buah-buah itu perlu dikatakan, perlu dibagikan, perlu diceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain pun akan mengalami keteguhan, dan orang lain pun akan mengalami kebangkitan dalam iman itu, dibangkitkan, diyakinkan bahwa Tuhan sungguh hidup di dalam diri kita ketika kita punya ketekunan untuk mendengarkan sabdanya. Sahabat-sahabat Indri yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari orang-orang yang menyaksikan proses menyembuhkan si tuli dan si gagap ini yang akhirnya sembuh. Mereka berkata demikian, juga menjadi bagian rasa syukur dari kita semua yang diajarkan, yakni ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Itulah sebagai ucapan syukur atas kebaikan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati seluruh perjalanan hidup kita hari ini. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.